Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada hari ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 7. Selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Ini implementasi kompetensi dasar 3.2. Rangkaian aktivitas peserta didik meliputi 1. Membaca contoh teks deskripsi, 2. Mencermati contoh telaah kebahasaan teks deskripsi, dan yang ketiga, menelaah kebahasaan teks deskripsi. Materi merujuk pada buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 Kemendikbud tahun 2000. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, yakni membaca contoh teks deskripsi. Silakan buka buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 terbitan Kemendikbud tahun 2016, halaman 18 sampai dengan 19 atau dari sumber lain. Berdasarkan hasil bacaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa unsur kebahasaan teks deskripsi mencakup adanya kata khusus, kalimat rincian, kata bersinonim, majas perbandingan, kesan panca indera, dan kata ganti orang atau binatang atau benda. Kita jelaskan satu persatu kecenderungan unsur kebahasaan yang dipakai di dalam teks deskripsi. Kata khusus. Artinya, kata ini lebih sempit cakupannya daripada kata umum. Kita beri contoh saja. Misalnya kata umum indah. Maka ada kata khusus yang lebih sempit cakupannya yaitu elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Kemudian kata umum baik, maka kata khususnya adalah tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Artinya, kalau kita konkretkan di dalam kalimat, misalnya orang itu baik. Loh, baik itu bagaimana? Banyak pengertian baik, maka dikatakan, iya orang itu baik karena hatinya tulus, dia ramah, dia penuh kasih, dia menginspirasi. Nah, ini adalah secara rincian secara khusus orang baik. Ini yang disebut dengan kata khusus. Selanjutnya adalah kalimat perincian. Misalnya ada sebuah kalimat seperti ini. Koral di Laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Nah, kita lihat beraneka bentuk dan warna. Ini masih bersifat umum. Kalimat ini merupakan pernyataan umum. Kemudian diperinci. Ingat ada kata kuncinya tadi beraneka bentuk dan warna. Diperinci menjadi kalimat seperti ini. Ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral itu. Di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Keindahan koral lebih lengkap dengan ikan-ikan kecil berwarna oranye di atasnya dan seterusnya. Jadi, di sana kalimat umum tadi ada kata beraneka bentuk dan warna. Dijelaskan, diperinci pada kalimat yang di bawahnya. Bentuknya seperti apa? Berbentuk bunga berwarna. Nah, warnanya apa? Krem dan merah muda dan seterusnya. Ini adalah perincian dari kalimat di atas dengan kata kunci yang diperinci adalah beraneka bentuk dan warna. Selanjutnya adalah kata bersinonim
atau persamaan makna kata. Seperti itu yang kita kenal secara umum kata bersinonim. Kata-kata yang dimaksudkan berfungsi untuk menguatkan kesan atau memberikan emosi yang lebih kuat. Jadi, penggunaan kata bersinonim di dalam teks deskripsi itu sesungguhnya adalah untuk menguatkan kesan atau memberikan emosi yang lebih kuat atau lebih meyakinkan. Ini contoh. Misalnya ada kata sifat kuat. Nah, maka kita cari kata sinonimnya. Kukuh, perkasa, tangguh. Ada lagi kata sifat lucu, maka kata sinonimnya adalah imut-imut, menggelikan, manis, mungil, dan menggemaskan, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan majas perbandingan, majas atau gaya bahasa, begitu ya. Gaya bahasa menggunakan kata kiasan. Ini majas perbandingan. Gaya bahasa menggunakan kata kiasan untuk menyatakan perbandingan dengan maksud untuk melukiskan sesuatu menjadi konkret. Jenis majas perbandingan yang menjadi ciri kebahasaan teks deskripsi adalah 1. Majas asosiasi atau perumpamaan. Yang kedua, majas metafora. Dan yang ketiga, majas personifikasi. Lebih lanjut, silakan baca. Kalian bisa membuka informasi yang ada di website ini ya, https://dosenbahasa.com. Ini bisa kamu buka dan silakan kamu pelajari lebih banyak tentang majas perbandingan dan majas-majas lainnya. Sedikit kita jelaskan tentang majas personifikasi, majas metafora, dan majas asosiasi yang menjadi ciri khas yang digunakan di dalam teks deskripsi. Majas personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan sifat benda mati atau bukan manusia selayaknya manusia. Contoh, angin membisikkan kata mesra. Nah, angin kok bisa membisikkan? Yang membisikkan kan sebenarnya manusia, tapi angin diperlakukan seperti manusia yang mampu membisikkan kata. Ini namanya majas personifikasi. Majas metafora ialah gaya bahasa perbandingan langsung. Kata yang dipakai pembanding langsung menggantikan kata yang dibandingkan. Contoh, Raja Siang turut melengkapi terangnya halaman depan. Raja Siang itu maksudnya matahari. Jadi, kata pembanding Raja Siang langsung menggantikan kata matahari sebagai kata yang dibandingkan. Ini namanya majas metafora atau perbandingan langsung. Selanjutnya adalah majas asosiasi atau perumpamaan. Ialah majas perbandingan dengan menggunakan kata seperti laksana, bagaikan, menyerupai, dan seterusnya. Contoh, sinar matahari senja bergurat-gurat seperti anyaman nan memesona. Sinar matahari senja bergurat-gurat seperti anyaman nan memesona. Ada kata seperti di sana. Ini namanya majas asosiasi. Kita lanjut dengan kesan panca indera. Panca indera ya apa yang 5 dari indera yang kita miliki, mulai dari mata, indera penciuman hidung, kemudian indera pengecap mulut, indera pendengaran telinga, indera perasa adalah kulitnya. Jadi kesan panca indera. Ketika dan setelah membaca teks deskripsi yang ada, maka pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri atau dapat mendengar sendiri atau seolah-olah panca indera kita dapat menangkap apa yang digambarkan. Kesan panca indera tersebut mencakup kesan seakan dapat melihat, jadi indera penglihatan, seakan dapat didengar, berarti indera pendengaran atau telinga, dan seakan dapat dirasakan, berarti menggunakan perasa, menggunakan perasa. Contoh, rumah yang besar seakan dapat dilihatnya. Rumah yang besar, seolah indera yang berfungsi di sana adalah mata kita, seakan dapat dilihat.
Gemericik air. Nah, ada gemericik air. Kira-kira menggunakan indera yang mana? Seakan dapat didengar. Berarti seolah-olah indera pendengaran kita bisa menangkap makna kata yang kita tulis, gemericik air. Kehangatan sinar matahari pagi seakan dapat dirasakan oleh kulit kita. Nah, ini contoh-contoh kata-kata yang menimbulkan kesan panca indera bagi pembacanya. Selanjutnya adalah kata ganti. Kata yang dipakai untuk menggantikan apa yang terkait dengan orang, benda, atau sesuatu hal yang lain. Contoh, menggunakan kata kita, kami, mereka, dia, ia, dan seterusnya. Langkah-langkah menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Pertama, kita mengidentifikasi judul teks deskripsi yang telah dibaca. Kita lihat apa judul teks deskripsi tersebut. Yang kedua, menelaah unsur kebahasaan sesuai dengan kecenderungan yang dipakai pada teks deskripsi. Yang ketiga, menggabungkan hasil identifikasi judul dan hasil menelaah unsur kebahasaan menjadi satu paragraf rangkuman. Kita masuk pada aktivitas yang kedua, kita mencermati contoh menelaah kebahasaan teks deskripsi. Ini formatnya dulu, telaah kebahasaan teks deskripsi, nama, nomor absen, kemudian kelas, judul teks. Ada 3 kolom, kolom pertama berisi nomor, kolom yang kedua unsur kebahasaan, dan kolom yang ketiga hasil telaah kebahasaan. Seperti ini formatnya, silakan dicermati sebentar. Cukup? Kita mencoba memasukkan hasil-hasil telaah atau pekerjaan kita pada format yang sudah ditentukan tadi. Telaah kebahasaan teks deskripsi. Nama, nomor absen, kelas silakan isi sendiri. Judul teks, ini hasil mengidentifikasi judul. Rumah tongkonan, ini terdapat di buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7. Terbitan Kemendikbud tahun 2016, halaman 18 sampai dengan halaman 19. Nomor 1, unsur kebahasaan yang kita telaah adalah kata khusus. Hasil telaah kebahasaannya, terdapat kata khusus, yakni unik, cantik, menarik, apik. Ini merupakan kata-kata khusus yang bagian dari kata umum indah dan seterusnya. Yang kedua adalah kalimat perincian. Kalimat perincian terdapat di bagian deskripsi bagian, yakni memerinci kayu sebagai bahan bangunan, ukiran rumah, dan hiasan atap. Contoh, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah dan sebagainya. Berikutnya adalah kata bersinonim. Kata bagus dan apik. Pada kalimat rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik dan seterusnya. Kata bagus tentu saja memiliki sinonim dengan kata apik. Majas perbandingan. Majas perbandingan yang ada, 1. Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Tongkonan rumah kok bisa berjajar rapi, ya seperti manusia, ini majas personifikasi. Yang kedua, atap rumah tongkonan melengkung, menyerupai perahu. Atap rumah tongkonan melengkung, menyerupai perahu. Menyerupai perahu, majas asosiasi. Tadi yang pertama itu adalah majas personifikasi. Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang, itu majas personifikasi. Yang kedua, atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, itu majas asosiasi atau perumpamaan dengan menggunakan kata menyerupai. Yang kelima, kesan panca indera. Kesan panca indera yang diperoleh ketika membaca teks ini, pembaca seakan dapat melihat bentuk keindahan rumah tongkonan ini.
Kata ganti. Kata ganti orang yang dipergunakan adalah kita. Contoh dalam kalimat, kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Ini contoh hasil menelaah kebahasaan. Kita masuk pada aktivitas yang ketiga, yakni penugasan. Telaalah unsur kebahasaan teks deskripsi yang berjudul Parang Tritishnan Indah, tercantum di buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 terbitan Kemendikbud tahun 2016 halaman 3 sampai dengan 4, atau dapat menggunakan teks deskripsi lain. Pergunakan format seperti yang dipakai pada aktivitas 2 di atas. Silakan unduh di file Microsoft Word yang terserta di WhatsApp grup kelas kalian. Hasil pekerjaan silakan dikirim ke alamat email atau surel yang tercantum di WhatsApp grup kelas. Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Selesai dan terima kasih. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang tersampaikan dapat memberikan kebermanfaatan kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita, baik lahir maupun batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.